Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febiola Jessica sebagai moderator dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori stimulus respon Neil, Miller, dan John beserta dengan rekan-rekan saya sekaligus. Dollar dan Miller ini mengembangkan interdisiplin dalam 3 bidang ilmu. Yang pertama itu ada teori belajar, yang kedua itu ada psikoanalitik, dan yang terakhir ada antropologi sosial. Di mana teori Dollar dan Miller ini banyak dipengaruhi oleh teori Huspench yang lebih mengutamakan peran motivasi seperti motivasi dalam tingkah laku, motivasi dalam bagaimana belajar itu dapat diperoleh gitu. Seperti yang dikemukakan oleh Dollar dan Miller mengenai bentuk sederhana dari teori belajar itu sendiri adalah mempelajari keadaan di mana terjadi hubungan antara respon dengan cuek stimulusnya. Dollar dan Miller juga membahas mengenai prinsip-prinsip asosiasi, ganjaran atau reinforcement. Adapun struktur kepribadian dari Dollar dan Miller, yang pertama kebiasaan atau habit, di mana dia adalah satu-satunya elemen yang memiliki sifat yang struktural. Namun susunan kepribadian ini bersifat sementara, di mana kebiasaan hari ini mungkin tidak akan terjadi di besok paginya berkat pengalaman di hari ini atau pengalaman baru di hari ini. Dollar dan Miller juga mempertimbangkan yang namanya secondary drive atau dorongan sekunder, primer drive atau dorongan primer, dan juga hubungan SR, di mana secondary drive atau sekunder ini dia lebih ke rasa takut dalam kepribadian seseorang yang relatif stabil. Contohnya dalam seseorang itu pasti dalam kepribadian seseorang itu pasti ada yang namanya rasa takut gitu kan, dan juga yang dinamakan primer drive atau juga hubungan SR ini tuh lebih kayak ke bawaan. Itu saja presentasi dari materi saya. Selanjutnya ada dinamika kepribadian yang akan dibawakan oleh rekan saya Cindy. Untuk Cindy kami persilahkan. C. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian merupakan interaksi antara ide, ego, dan superego. Dinamika kepribadian dibagi menjadi 5, yaitu 1. Motivasi dan dorongan. Dollar dan Miller sangat memperhatikan motivasi atau dorongan. Mereka tidak menggambarkan atau mengklarifikasi motif tertentu, tetapi memusatkan perhatiannya pada motif-motif yang penting. Proses belajar. Dollar dan Miller melakukan eksperimen rasa takut terhadap tikus. Eksperimen ini mendemonstrasikan beberapa fase belajar, yaitu tikus terkondisi merespon bel sebagai tanda akan ada kejutan listrik. Yang B, tikus belajar merespon meloncati sekat sebagai instrumen rasa sakit. Tingkah laku meloncat tidak dilakukan lagi, dia ganti dengan cara mengupil. Yang D, rasa sakit dan tekanan. Dari eksperimennya, Dollar dan Miller menyimpulkan bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar rasa takut atau anxiety. 3. Proses mental yang lebih tinggi. Proses mental yang lebih tinggi meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, peluasan stimulus respon. Yang kedua, generalisasi stimulus. Yang C, rationing. Yang D, bahasa. Yang E, secondary drive. 4. Mode konflik. Formasi tingkah laku konflik dari Dollar dan Miller sangat terkenal. Tidak ada orang pun yang kulis dari konflik. Bentuk konflik yang meliputi 5 asumsi. Yang pertama, kecenderungan mendekat. Yang B, kecenderungan menghindar. C, peningkatan gradien. D, meningkatnya dorongan yang berkaitan dengan mendekat atau menghindar.
akan meningkatkan gradien. Ketidaksadaran. Dollard dan Miller memandang penting faktor ketidaksadaran, tetapi formula dianalisis. Dollard dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran berisi hal yang tidak pernah disadari. D adalah perkembangan kepribadian. Dollard dan Miller menganggap perubahan dari bayi yang sederhana menjadi dewasa yang kompleks sebagai proses yang menarik, sehingga banyak karyanya yang menjelaskan masalah ini. Bayi memiliki 3 repertoire primitif yang paling penting, yakni refleks spesifik, respon bawaan yang hierarkis, dan dorongan primer. Sebagian besar interaksi anak dalam lingkungan berkenaan dengan bagaimana menghasilkan simbol komunikasi verbal. Dollard dan Miller menekankan saling tergantungnya antara tingkah laku dengan lingkungan sosial kultural. Seperti teori psikoanalitik, Dollard dan Miller menganggap 12 tahun kehidupan awal sangatlah penting dalam menentukan tingkah laku dewasa. Ada banyak peristiwa konflik mental yang parah tidak disadari dapat terjadi. Dollard dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik gangguan emosi, yakni situasi makan. Adalah situasi pertama yang banyak mengajarkan sesuatu. Misalnya jika anak menangis kelaparan tidak segera diberi makan, akan belajar bersikap apatis dan gelisah. B. Pendidikan kebersihan. Belajar mengontrol proses urinasi dan defekasi merupakan tugas yang kompleks dan sulit bagi bayi. Yang C adalah pendidikan seks awal. Tabu mengenai masturbasi yang membuat anak serasa sangat berdosa sesudah melakukan masturbasi, bersumber dari orang tua yang menanamkan dalam diri anak kecemasan yang sangat dalam tentang seks. D. Pengendalian marah dan agresi. Apabila anak yang marah, orang tua sering mengamuk, menghukum sehingga anak belajar menekan rasa marahnya. Tanpa rasa marah ini akan membuat kepribadian anak tidak dapat berkembang. Baik, lanjut E. Aplikasi. Bagaimana neurosis dipelajari? Dollard dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinum, dan bukannya dua hal yang terpisah. Karena itu, tingkah laku neurotik dipelajari memakai prinsip yang sama dengan belajar tingkah laku normal. Inti setiap neurosis adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan hampir selalu bersumber dari masa kanak-kanak. Sama halnya dengan binatang di laboratorium yang belajar respons instrumental, yang membuatnya bisa menghindari dari stimulus yang menakutkan. Manusia juga mempelajari respon represif yang dapat dipakai untuk menghindar dari perasaan cemas dan berdosa. Simptom sering membuat orang yang menghindar sementara dari takut dan cemas. Simptom itu tidak menyelesaikan masalah, tapi dapat meredakan masalah gitu. Ada tiga cara yang dipakai orang untuk melakukan represi agar tidak muncul pikiran-pikiran yang menimbulkan kecemasan. Yang pertama, memberi nama, mislabeling. Kehilangan uang dalam jumlah cukup besar, namun dikatakan sedikit, agar tidak timbul kecemasan karena yang hilang hanya sedikit. Yang kedua, respon pengganti, respon subtraction, karena membuat kaki menjadi pincang, dan gerak dengan berjalan diganti dengan gerak naik motor tanpa mengenal lelah. Berarti tidak timbul kecemasan karena tidak perlu berjalan. Yang ketiga, tidak memikirkan, not thinking, marah karena difitnah. Tidak memikirkan fitnah itu berarti tidak timbulkan kecemasan karena tidak memikirkan fitnah yang terjadi. Psikoterapi memantapkan seperangkat kondisi dengan mana kebiasaan neurotik mungkin dapat dihilangkan dan kebiasaan yang tidak neurotik pelajari. Terapis bertindak layaknya seorang guru dan pasien sebagai murid.
Meskipun istilah-istilahnya berbeda, Dollar dan Miller memakai kondisi dan prosedur kondisi terapis konvensional. Terapis kemudian berusaha membantu pasien untuk memahami perasaannya sendiri dan bagaimana perasaan itu berkembang. Pembaharuan Dollar dan Miller terhadap psikoterapi tradisional adalah memakai analisis teori belajar mengenai apa yang telah terjadi. Seperti yang pertama, displacement adalah merubah arah impuls yang dicegah agar tidak diekspresikan, baik oleh event eksternal maupun oleh kecaman dari diri sendiri. Yang kedua adalah sublimasi, andalan bentuk displacement yang lebih adaptif, karena energi yang ada tidak ditumpahkan pada bentuk asli yang dicegah, tetapi disalurkan ke dorongan lain yang bisa diterima. Yang ketiga, belajar menguasai sistem syaraf otonom. Eksperimen Dollar dan Miller menunjukkan bahwa binatang dan manusia pada tahap belajar tertentu dapat belajar mengontrol respon sistem saraf otonom. Mereka dapat belajar mempercepat dan memperlambat denyut nadi atau kontraksi khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febiola Jessica sebagai moderator dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori stimulus respon Neil, Miller, dan John beserta dengan rekan-rekan saya sekaligus yang bernama